Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama. Yuk dukung Mimin di Saweria, link ada di deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan. Suara naga dan Phoenix terdengar di medan perang ini, dan naga panjang dan Phoenix turun dari langit untuk menekan dua kaisar puncak. Kedua kaisar puncak secara alami tidak menganggur, dan mereka tidak panik dalam menghadapi kemunculan roh artefak yang tiba-tiba. Namun, dalam sekejap, mereka langsung kehilangan kesempatan untuk membunuh Xiao Yan dan Yi Chuan. Kaisar puncak, yang sudah memiliki desa Yunwu, datang ke Yi Chuan dan membawa Yi Chuan pergi dari medan perang itu. Es di dada Yi Chuan mencair dengan cepat, dan bahkan es di tanah mencair terus-menerus, dan darah mengalir keluar lagi. Kaisar puncak buru-buru memakan obat penyembuhan untuk Yi Chuan. Dan meskipun Xiao Jian sedikit lebih lambat, dia juga berhasil memanfaatkan dua kaisar puncak untuk menghadapi roh alat dan datang ke sisi Xiao Yan. Klon Xiao Yan langsung hancur, dan Xiao Jian membawa tubuh Xiao Yan dengan cepat, jaga jarak. Dua bajingan, dua puncak kaisar tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahi, mereka tidak mengharapkan kesempatan yang baik untuk dilewatkan oleh mereka. Ini semua yang harus disalahkan untuk roh artefak Xiao Jian dan Suerou, jika tidak mereka berdua akan membunuh Xiao Yan dan Yi Chuan dengan lancar. Namun, hanya ada satu kesempatan, jika Anda melewatkannya, Anda tidak akan pernah memiliki kesempatan lagi. Kaisar puncak desa Yunwu telah dikepung, dan mereka telah dikelilingi oleh dua orang. Kamu berasal dari Xiasan. Apa sebenarnya yang kamu maksud dengan apa yang kamu katakan tadi? Tanya Kaisar Puncak. Dua Kaisar Puncak melihat sekeliling tanpa jejak ruang, tetapi juga menunjukkan sedikit ketidakberdayaan, tidak peduli apakah misi itu berhasil atau tidak, mereka telah siap untuk bola balik dari awal. Apa maksudmu? Tentu saja, aku menyebutmu bodoh, seluruh desa Yunwu tidak ragu menggunakan kekuatannya untuk membunuh seseorang yang tidak perlu untukmu. Kamu bodoh atau tidak? Kata Kaisar Puncak Xiasan. Ya, tapi, sayang sekali, si idiot Xiao Yan tidak melempar lotus hitam itu ke desa Yunwu-mu. Kalau tidak, kami Xiasan akan menghasilkan banyak uang, dan desa Yunwu-mu akan menderita banyak korban, dari Kaisar. Apakah mungkin, Xiao Yan membocorkan berita desa Yunwu kami kepadamu? Hanya yang ini, dia mati 1000 kali. Tetapi 10.000 kali tidak cukup, terlebih lagi, pemilik desa kami secara pribadi mengeluarkan perintah untuk membunuhnya. Xiao Yan, ada apa dengan kita memenggal kepala Xiao Yan? Kata Kaisar Puncak. Kamu benar-benar meremehkan dirimu sendiri. Apakah kamu pikir kami Xiasan tidak tahu apa-apa jika kamu memblokir berita? Sebenarnya, tidak peduli apakah Xiao Yan membocorkan berita atau tidak, kami semua tahu tindakanmu dengan baik. Jika bukan karena Xiao Yan ini kali, saya khawatir Anda desa Yunwu bahkan mungkin tidak dapat memasuki gerbang Gunung Xiasan kami. Anda memperlakukan dermawan Anda seperti ini, Anda tidak bodoh atau semacamnya, mungkin mengetahui bahwa mereka akan mati. Dua kaisar puncak itu back to back. Ke desa Yunwu, sekelompok orang juga tidak memiliki wajah yang baik, membuat mereka marah dengan kata-kata kasar. Adapun perintah kepala desa Anda, hanya saja kami, penguasa Gunung Xiasan, menemukan seseorang untuk meniru tulisan tangan kepala desa Anda, dan kemudian mengirim surat kepada Anda. Anda bahkan tidak bisa mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu, dan Anda masih percaya bahwa itu adalah Yunwu. Perintah pemilik desa harus dilaksanakan dengan cara apapun. Saya tidak tahu. Pemilik desa Anda akan marah ketika Anda tahu bahwa Anda telah kehilangan begitu banyak orang untuk membunuh Xiao Yan. Saat setiap kata dari puncak kaisar jatuh, ekspresi para tetua desa Yunwu menjadi lebih jelek. Mereka tidak pernah berpikir bahwa perintah yang dieksekusi oleh Penatua Li dan beberapa kaisar puncak lainnya yang mengorbankan hidup mereka sendiri adalah perintah yang tidak ada sama sekali, yang segera membuat para tetua ini tidak dapat diterima. Tangkap mereka. Aku akan memotong mereka hidup-hidup untuk memberi penghormatan kepada para tetua yang tewas dalam pertempuran desa Yunwu. Seorang tetua bergengsi melihat puncak kedua kaisar dan berkata, tidak perlu, kamu harus menghemat energimu dan mengumpulkan mayat untuk tuan desamu. Setelah dua kaisar puncak selesai mengucapkan kata-kata ini, tubuh mereka tiba-tiba mulai membengkak dan meledakkan diri. Dengan ledakan keras, dua kaisar puncak Xiasan juga mati di sini. Namun, seluruh desa Yunwu langsung meledak karena kata-kata kedua orang itu. Pada surat ini, jelas ada cap tangan pemilik desa Yunwu, bagaimana bisa ditulis oleh orang lain. Selain itu, tulisan tangan yang unik dari tuan desa Yunwu bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh orang biasa. Kapan bakat seperti itu muncul di Xiasan? Dan saat desa Yunwu terlibat pertengkaran, Xiao Yan sedang menyembuhkan saat ini, ketika Xiao Jian membawa Xiao Yan pergi. Dia sudah memberi Xiao Yan banyak obat penyembuhan. Xiao Jian dan Suerou bahkan menjaga sisi Xiao Yan dari kiri ke kanan, karena takut Xiao Yan akan terluka. Para tetua desa Yunwu secara alami melihat pemandangan ini, tetapi mereka tidak banyak bicara. Jelas karena kata-kata dua kaisar puncak Xiasan, permusuhan mereka terhadap Xiao Yan sangat berkurang.
Jika tidak hanya mengandalkan Suerou dan Xiao Jian tidak akan bisa melindungi Xiao Yan sama sekali. Melihat ini, Xiao Jian dan Suerou saling memandang dan menghela nafas lega. Dengan kemampuan pemulihan Xiao Yan yang hampir tidak normal, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum dia dapat sepenuhnya melindungi dirinya sendiri. Di sisi lain, Yi Chuan juga telah memasuki tahap penyembuhan. Cedera Yi Chuan sangat serius, bahkan jika dia disembuhkan dengan ramuan obat, saya khawatir itu tidak akan sembuh untuk sementara waktu. Pada saat ini, Yi Chuan terluka parah, sekelompok orang di desa Yunwu tidak memiliki kepala, dan yang lebih tua harus membiarkan orang mencoba menemukan cara untuk meninggalkan Xiasan. Pada saat yang sama, beberapa orang juga dikirim untuk menggunakan keterampilan tempur terbang untuk melihat apakah mereka bisa terbang keluar dari rawa. Namun, hasilnya tidak terlalu memuaskan. Mereka yang ingin mencoba terbang melintasi rawa ini dengan keterampilan terbang-terbang, semuanya pergi ke sana 5 kali. Setelah 3 kali, sesepuh juga melepaskan ide ini, dan dia tidak bisa lagi membiarkan orang-orang di desa Yunwu mati. Pada saat ini, mereka hanya dapat berharap bahwa mereka dapat menemukan cara lain untuk meninggalkan Xiasan. Jika tidak, mereka akan terjebak di gunung yang sepi ini selama sisa hidup mereka. Perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menyebar di sini. Tepat ketika semua orang malas, puncak kaisar tiba-tiba berjalan menuju Xiao Yan. Xiao Jian memandang puncak kaisar dan berkata, "Apa yang ingin kamu lakukan?" "Saya seorang apoteker, dan saya mengagumi perjuangan Tuan Xiao Yan. Saya punya pil obat, yang mungkin bisa membantu pil obat Tuan Xiao Yan." Xiao Jian melihat pil obat yang diserahkan oleh Kaisar Puncak, menunjukkan ekspresi malu. Tetapi pada saat ini, Puncak Kaisar tiba-tiba bergegas menuju Xiao Yan, dan tubuhnya terus mengembang. "Hari ini, bahkan jika aku mati, aku akan membalas lusinan Kaisar Puncakku di Xiasan." Sebuah kalimat dingin keluar. Pada saat ini, Xiao Yan pulih dengan sepenuh hati, tanpa kemampuan bertahan apapun. Jika saat ini, dia menderita penghancuran diri dari puncak kaisar ini, dengan kondisi Xiao Yan saat ini, dia mungkin akan jatuh di tempat. Di sisi lain Xiao Yan, Suerou telah memperhatikan ketika kaisar mencapai puncaknya. Dia semakin dekat dengan Xiao Yan. Ketika dia bergegas menuju Xiao Yan, sosoknya jatuh di sisi Xiao Yan sebelumnya. Jika Emperor Peak ini benar-benar meledakkan dirinya, maka Suerou akan menjadi orang pertama yang menanggung akibatnya. Sosok kaisar puncak bergerak dari jauh ke dekat, dan fluktuasi pertempuran Qi yang hebat diunggah dari tubuhnya. Adegan ini segera menarik semua tetua desa Yunwu. Mereka tidak menyangka bahwa Xiasan masih meninggalkan begitu banyak pembunuh di sini, dan para pembunuh ini lebih kejam daripada desa Yunwu. Mereka benar-benar meledakkan diri begitu mereka muncul. Beri mereka kesempatan untuk mempersiapkan. Mungkin itu karena kesalahpahaman telah diselesaikan, atau mungkin karena Xiao Yan dapat membunuh mereka sepenuhnya. Tetapi Xiao Yan tidak merasa bersyukur karena melakukannya. Beberapa kaisar dari desa Yunwu bergegas, berharap untuk menghentikan penghancuran diri ini. Namun, mereka sudah sangat terlambat. Namun, saat penghancuran diri ini terbentuk, semburan cahaya keemasan tiba-tiba jatuh dari langit dan menyinari tubuh Xiao Yan. Lonceng emas besar benar-benar menyelimuti Xiao Yan dan Suerou. Area jam ini sangat besar, dan seluruh tubuhnya berwarna keemasan. Di permukaan jam ini diukir seekor burung phoenix kuno yang terbang dengan sayap. Phoenix ini seperti manusia hidup, dan tampaknya hanya sedikit sentuhan akhir dan dapat terbang langsung. Setelah bel raksasa menyelubungi Xiao Yan, fluktuasi energi besar yang dibentuk oleh ledakan sendiri menghantam bel emas. Tetapi energi yang dihasilkan oleh ledakan sendiri adalah banjir binatang, jadi bel emas sangat keras dan tak tergoyahkan. Energi yang dihasilkan oleh penghancuran diri tidak meninggalkan satu goresan pun pada lonceng emas, yang cukup untuk melihat kengerian lonceng emas. Xiao Jian melihat pemandangan ini dan menghela nafas lega. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, tetapi dari sudut pandang perlindungan lawan dari Xiao Yan, Xiao Jian merasa bahwa ini bukan musuh. Tepat ketika semua orang tercengang, seorang wanita berbaju putih berdiri di atas lonceng emas, dan berkata dengan gembira, "Untungnya, saya menyusul, atau saya akan dimarahi oleh Master Pavilion." Xiao Jian menatap wanita di depannya dengan tatapan yang agak dingin. Dia tidak percaya bagaimana wanita ini kembali. Dia seharusnya berada di pavilion pemabuk saat ini. Bagaimana dia bisa muncul di sini saat ini? Orang di depannya tidak lain adalah orang di pavilion pemabuk yang prestisnya adalah yang kedua setelah Master Pavilion dari pavilion pemabuk, Feng Linglong. Sejak dia berevolusi menjadi Tian Feng kuno, arogansi Feng Linglong juga meningkat. Jika bukan karena perintah penguasa pavilion pemabuk, saya khawatir dia tidak akan datang ke sini. Secara alami, banyak orang di desa Yunwu mengenal Feng Linglong, jadi mereka menatapnya dengan permusuhan. Pada saat ini, desa Yunwu berada dalam dilema. Jika pavilion Zuiweng juga masuk saat ini, maka desa Yunwu mungkin akan menjadi kekuatan pertama yang dihancurkan di antara ketiga kekuatan tersebut. Namun, Feng Linglong hanya berhenti di tubuh Yi Chuan untuk sementara waktu, dan dia tidak tertarik untuk melihat yang lain.
Feng Linglong melompat turun dari bel emas dan mengulurkan telapak tangannya. Tiba-tiba, bel emas yang menutupi Xiao Yan dan Suerou terus semakin kecil, dan akhirnya menjadi seukuran kepalan tangan dan mendarat di telapak tangan Feng Linglong. Feng Linglong menggantung bel emas di pinggangnya, dan kemudian menatap Xiao Yan yang sedang menyembuhkan. Xiao Jian bergegas ke sisi Suerou dan berkata kepada Suerou, "Bagaimana kabar Xiao Yan? Seharusnya baik-baik saja." Suerou melirik Feng Linglong, mengangguk, dan kemudian berkata kepada Feng Linglong, "Terima kasih, Nona, atas bantuan Anda. Aku hanya ingin menyelamatkannya, dan omong-omong aku menyelamatkanmu. Tidak perlu mengucapkan terima kasih." Kata-kata Feng Linglong masih agak dingin. Feng Linglong memandang Xiao Yan yang sedang menyembuhkan, dan berkata kepada Xiao Yan, "Guru memintaku untuk memberimu hukuman. Apa yang bisa hidup di langit juga bisa hidup di bawah tanah." Setelah Feng Linglong selesai mengucapkan kata-kata ini, tidak ada yang melihatnya dan berjalan langsung menuju aula utama Gunung Xiasan. "Nona Feng, tunggu sebentar." Pada saat ini, 3 orang mengucapkan kalimat ini bersamaan. Ketiga orang ini adalah Xiao Yan, Xiao Jian, dan Yi Chuan. Meskipun Xiao Yan telah menyembuhkan dan menonton, Xiao Yan masih bisa merasakan segala sesuatu di dunia luar. Ketika Xiao Yan merasa bahwa Feng Linglong akan pergi, dia menghentikan pemulihannya tanpa ragu-ragu dan menghentikan Feng Linglong. Semua ini berkat Master Gunung Xiasan, dan Xiao Yan tidak bisa tidak pergi untuk menyelesaikan akun dengan Master Gunung Xiasan. Xiao Jian juga tampaknya telah mengambil keputusan. Xiao Yan meninggalkan tanda api pada beberapa orang, dan Xiao Jian benar-benar menemukan semua orang dengan tanda itu di antara para tetua di desa Yunwu, jadi tidak diragukan lagi bahwa dia memerintahkan Suerou. Orang yang melakukannya pasti pemilik desa Yunwu, dan sudah waktunya bagi Xiao Jian untuk putus dengan pemilik desa Yunwu. Yi Chuan juga akan menyelesaikan akun dengan penguasa desa Yunwu. Sidik tangan pemilik desa adalah hal terpenting di desa Yunwu. Dia tidak pernah berpikir bahwa pemilik desa Yunwu akan benar-benar memberikan hal yang begitu penting kepada musuh. Saat ini, dia harus menemukan pemilik desa Yunwu, tanya dia jelas secara pribadi, dan menceritakan semua hal. Namun, jika mereka bertiga ingin menyelesaikan keluhan pribadi mereka harus meninggalkan Xiasan, dan meninggalkan Xiasan, tentu saja, cara tercepat adalah meminta bantuan Feng Linglong. Tidak membantu, ada perbedaan antara pria dan wanita, Anda tidak peduli dengan nama dan festival, dan saya masih peduli. Dengan kelihayan Feng Linglong, dia secara alami tahu mengapa mereka bertiga menghentikannya, jadi Feng Linglong dengan tegas menolaknya. Dia adalah Tian Feng kuno, jadi seharusnya orang lain yang akan menggendongnya. Bagaimana dia bisa terus menggendong orang lain? Terakhir kali, jika Master Pavilion dari Drunkard Pavilion tidak memaksanya mengirim Xiao Yan dan Xiao Jian pergi, dia tidak akan mengusir mereka. Kali ini, mereka masih ingin mengambil keputusan. Apakah mereka benar-benar menganggap diri mereka sebagai tunggangan mereka? Ketika mereka mendengar penolakan Feng Linglong, Xiao Yan dan ketiganya tiba-tiba menunjukkan ekspresi frustrasi. Feng Linglong benar, sangat tidak pantas bagi mereka bertiga untuk duduk di atas seorang wanita, meskipun tubuh Feng Linglong adalah monster. Selama Nona bersedia membantu, Xiao Yan bersedia memberikan hadiah kepada Nona. Mungkin itu akan memiliki efek yang sangat baik pada Nona. Tidak peduli apa yang dia katakan, Xiao Yan tidak percaya. Dia memberikan manfaat yang cukup, Feng Linglong pasti akan tergoda. "Hadiah apa? Jika kamu tertarik, aku bisa mempertimbangkannya," kata Feng Linglong. Xiao Yan memandang Feng Linglong dan mengirimkan 4 kata ke Feng Linglong. Mata Feng Linglong tiba-tiba menunjukkan ketamakan, dan dia berkata, "Setidaknya 10 tetes, jika tidak, Anda dapat menemukan cara untuk melewatinya sendiri." 1 tetes, ini batasku. Jika kamu tidak mau, anggap saja aku tidak mengatakannya. Xiao Yan dengan tegas menolak. Setelah ragu-ragu, Feng Linglong berkata, 1 tetes adalah 1 tetes. Setelah Feng Linglong selesai berbicara, dia bersiul dan melihat ke langit. Xiao Yan sedikit beruntung bahwa dia tidak memiliki banyak darah di Putri Duyung, atau Feng Linglong pasti akan tertipu. Di atas langit, saat peluit Feng Linglong jatuh, seekor binatang terbang perlahan terbang dari kejauhan. Binatang terbang ini tidak terlalu kuat, tetapi baru saja mencapai alam roh kaisar. Yang meyakinkan adalah ukuran monster ini juga cukup besar untuk membiarkan Xiao Jian dan yang lainnya duduk di atasnya. Melihat ekspresi tertekan di wajah Xiao Yan, bahkan wajah dingin Feng Linglong menunjukkan ekspresi puas. Dia mengulurkan tangan ke Xiao Yan dan berkata, "Beri aku barang-barang, tentu saja, jika kamu tidak bahagia, lupakan saja, kamu bisa temukan jalanmu sendiri secara perlahan. Kata-kata telah dibawakan kepadamu, kamu bisa mencari tahu sendiri." Wanita ini, Sempoa Rui sangat bagus, berhati-hatilah untuk tidak menikah di masa depan. Xiao Yan tidak bisa menahan perasaan sedikit cemberut di hatinya. Tetapi melihat binatang terbang di langit, dia berpikir bahwa meskipun dia sedikit lebih lemah, bisa datang ke sini menunjukkan bahwa binatang terbang ini masih bisa melewatinya. Rawa.
Karena itu, Xiao Yan tidak lagi ragu-ragu, dan melemparkan botol giok dari cincin ke Feng Linglong. Identitas Feng Linglong ditakdirkan bahwa Xiao Yan tidak akan melakukan apapun padanya. Selain itu, meskipun Feng Linglong menggunakan sedikit trik, setidaknya di mata semua orang di desa Yunwu, itu normal. Izinkan saya bertanya, musuh desa Yunwu menawarkan bantuan kepada Xiao Yan tanpa alasan, ini pasti akan membuat mereka berpikir bengkok. Sekarang, Feng Linglong memeras sejumlah uang dari Xiao Yan, tetapi malah mendekatkan hubungan antara Xiao Yan dan semua orang di desa Yunwu. Feng Linglong mengambil botol giok, dan segera ada napas kehidupan yang kuat di dalamnya. Feng Linglong tidak berpikir bahwa Xiao Yan benar-benar memiliki hal semacam ini di tangannya. Meskipun itu hanya setetes, itu pasti akan menjadi sesuatu yang bisa ditemui tetapi tidak dicari oleh Feng Linglong. Ketika benda itu ada di tangan, Feng Linglong melambaikan tangannya, dan binatang itu perlahan-lahan mendarat di medan perang. Xiao Yan terbatuk, menopang tubuhnya dan berjalan menuju binatang terbang itu. Ketika Xiao Yan berjalan mendekati binatang terbang itu, Xiao Jian dan Suerou juga berjalan, tetapi wajah Xiao Jian sedikit muram dan dia tidak tahu bagaimana menghadapi tuan desa awan dan kabut. Xiao Yan memandangi Chuan dan berkata, bisakah tubuhmu masih menopangnya? Jika kamu bisa, naiklah, jika tidak, lupakan saja. Luka Yi Chuan tidak terlalu serius, apalagi saat ia menggunakan jurus terakhirnya yaitu Ice Destroys the World yang hampir membunuh Yi Chuan, sekarang tidak mudah bagi Yi Chuan untuk berdiri. Yi Chuan memandang Xiao Yan dan berkata, ayo pergi bersama. Dengan kalimat sederhana, Xiao Yan bisa mendengar rasa ketidakpuasan dan kebencian yang kuat. Sebagai panglima tertinggi dari 3 pasukan, satu-satunya perintah yang dia terima adalah kepala desa Yunwu. Dia telah mengkonfirmasi keaslian surat itu hampir 1000 kali, tetapi sidik jari itu jelas tidak salah. Jadi itu hanya bisa berarti Yunwu, pemilik desa kehilangan hal yang begitu penting. Bagaimana mungkin dia tidak membencinya? Jika bukan karena belas kasihan Xiao Yan kali ini, aku khawatir seluruh desa Yunwu akan hancur hari ini. Yi Chuan menahan rasa sakit dan berjalan ke binatang terbang dengan tubuh yang bergoyang. Pada akhirnya, Feng Linglong melompat dan muncul di atas kepala binatang ini, duduk di depannya. Apakah kamu akan menghadapi masalah Tuan Desa Kabut Awan terlebih dahulu? Atau masalah Tuan Gunung Siasan? Suara Feng Linglong masih sedingin itu, tanpa jejak emosi. Master Gunung Siasan adalah perencana masalah ini, dan Xiao Yan pasti akan menemukan masalah dengannya. Namun, Xiao Yan terluka parah saat ini, dan meskipun Tuan Gunung Siasan telah kehilangan banyak kaisar, kekuatannya masih tidak bisa diremehkan. Di sisi lain, penguasa desa Yunwu, 2/3 pasukannya telah dibawa ke Siasan oleh Yi Chuan, dan menilai dari fakta bahwa penguasa desa Yunwu telah kehilangan sidik jarinya, dia pasti telah diserang oleh Siasan, sehingga lebih mudah untuk mengatasinya. Ayo pergi ke penguasa desa Yunwu dulu, kata Xiao Yan kepada Feng Linglong. Melihat ini, Yi Chuan tidak mengatakan apa-apa, hanya mengangguk. Feng Linglong melihat bahwa tidak ada dari mereka yang keberatan. Jari-jarinya kabur di udara, dan tiba-tiba pola Phoenix perlahan muncul. Feng Linglong memotong jarinya dan menjatuhkan setetes darah ke Phoenix ilusi. Tiba-tiba, Phoenix tampaknya memiliki kehidupan dan terbang ke kejauhan. Cepat sembuhkan lukamu. Jangan khawatir, aku tidak akan meninggalkanmu dengan sengaja, kata Feng Linglong kepada Xiao Yan. Tidak akan menjatuhkan kita dengan sengaja, yaitu bisa menjatuhkan mereka secara tidak sengaja. Xiao Jian melirik rawa gelap di bawah, dan berkata kepada Feng Linglong, berani bertanya pada Nona, dapatkah Anda memberitahu saya mengapa orang dengan keterampilan bertarung terbang tidak bisa terbang keluar dari sini sama sekali? Namun, monster dapat masuk dan keluar dengan bebas. Feng Linglong mendengarkan kata-kata Xiao Jian dan berkata perlahan, di tanah kerusuhan, pembunuhan jangka panjang secara bertahap akan membentuk energi pembunuhan di banyak tempat. Keterampilannya akan tidak valid. Ada aura pembunuhan di sekitar Gunung Xia ini. Jadi ketika kamu terbang menjauh dari sini, kamu akan ditolak oleh aturan langit dan bumi dan mendarat di tanah karena kegagalan keterampilan bertarung terbangmu. Adapun betapa berbahayanya rawa-rawa di bawah ini, aku tidak tahu. Xiao Jian tersenyum tak berdaya, tetapi dia tidak menyangka bahwa Feng Linglong yang dingin ini akan benar-benar menjawab pertanyaannya, dan dia masih menjawab dengan sangat rinci. Anda harus tahu bahwa sejak dia menghubungi Feng Linglong hingga saat ini, cara berbicaranya selalu singkat dan mampu. Xiao Yan tidak terkejut dengan ini. Saat itu di Akademi Elit-Elit, Xiao Yan mengalami fenomena alam yang lebih aneh, dan hilangnya keterampilan bertarung hanyalah yang paling sederhana. Namun, kegagalan skill bertarung memang menjadi hal yang berbahaya bagi mereka yang hanya mengandalkan skill bertarung yang kuat. Namun, apa yang telah ditingkatkan Xiao Yan tidak hanya keterampilan bertarungnya, tetapi juga kekuatan fisik dan kekuatan jiwanya. Bagi Xiao Yan, keuntungannya mungkin lebih besar. Yi Chuan tampaknya tidak mendengar apa-apa, dan matanya tertutup. Meskipun Yi Chuan membenci guru desa Yunwu dalam segala macam cara ketika dia datang, jika bukan karena situasi yang sangat mendesak,
Bagaimana mungkin guru desa Yunwu melambangkan dia? Sidik jari identitas hilang. Di atas binatang terbang, setiap orang memiliki pikiran mereka sendiri. Apakah mereka gugup atau gelisah, tetapi mereka semua diam dalam pemahaman diam-diam, membiarkan angin berdering di telinga mereka. Saat monster bergerak maju, waktu perlahan berlalu, dan Phoenix ilusi terbang kembali dengan cepat dari depan, membuat suara aneh di telinga Feng Linglong, dan kemudian Phoenix bergegas menuju tubuh Feng Linglong, menghilang. Feng Linglong berdiri perlahan, melihat ke kejauhan, dan berkata kepada Xiao Yan dan mereka berempat, "Saya telah menemukan tempat di mana Tuan Desa Awan dan Kabut berada, dan kita dapat tiba dengan lancar dalam waktu kurang dari sebatang dupa. Di puncak gunung tertentu, hanya ada selusin orang yang tersisa, dan semua orang terluka parah dan tampak dekaden. Orang yang memimpin adalah pemilik desa Yunwu, dan di sisinya hanya ada Mulao, Qian Feng dan lebih dari selusin orang yang sangat dekat dengan pemilik desa Yunwu." Pemilik desa Yunwu tidak pernah berpikir bahwa dia akan dikalahkan begitu cepat, hampir sepertiga dari pasukan di desa Yunwu tinggal bersama Tuan Desa Yunwu, tetapi di hadapan orang-orang ini, Tuan Desa Yunwu bahkan tidak bisa membuat perlawanan yang efektif. Ada juga Xiasan, yang telah bermain melawan Master Xiasan selama bertahun-tahun, dan mengetahui semua rutinitas Master Xiasan, tetapi kali ini Master Xiasan telah menggunakan taktik secara fleksibel dan akurat. Saya tahu setiap langkahnya, dan penyergapan telah diatur sebelumnya. Dan orang-orang dari Xiasan akan muncul setiap kali Master Desa Awan pergi. Sepanjang jalan, para prajurit hilang, dan hanya Kroni di sekitarnya yang tersisa. Orang-orang lain di desa Yunwu mati di tangan Xiasan atau menyerah. Pada saat ini, di langit, seekor binatang terbang dari jauh ke dekat muncul di depan kelompok Yunwu Sai. "Lihat, bukankah orang yang berdiri di atas kepala binatang Feng Linglong dari pavilion Zuiweng? Bagaimana dia bisa muncul di sini?" Seorang kaisar puncak memandang binatang yang terbang semakin dekat. "Feng Linglong, mungkinkah pavilion pemabuk akan segera dikirim?" kata kaisar puncak lainnya. Kalimat ini segera membuat beberapa anggota desa Yunwu yang tersisa panik, dan pertempuran jangka panjang membuat mereka lelah. Jika mereka bertemu musuh lagi saat ini, saya khawatir tidak banyak dari kelompok yang tersisa yang bisa keluar hidup. "Tidak, Anda tahu, masih ada orang-orang di binatang, mereka adalah Xiao Jian dan Sui Rou, dan ada dua orang yang berkultivasi di samping mereka. Mereka adalah dua kepala desa, dan..." Ketika kaisar melihat puncak ketika Xiao Yan tercengang, dia terdiam. Xiao Yan jelas telah meninggalkan desa Yunwu, mengapa dia kembali dengan Yi Chuan dan Xiao Jian saat ini, dan apa yang terjadi pada Feng Linglong di depan mereka. Tuan Desa Awan juga membuka matanya, menatap Xiao Jian dan Sui Rou pada binatang terbang, dan Xiao Yan, warna aneh melintas di mata Tuan Desa Yunwu. Namun, Tuan Desa Awan dengan cepat menjadi tenang, dan mampu menjadi Tuan Desa Awan sangat bagus dalam dirinya, dan dia lebih tahu apa yang harus dilakukan kapan dan apa yang harus dilakukan. Di sisi Master Desa Awan, Mulao memandang Xiao Yan, masih mempertahankan ketidakpedulian aslinya. Namun, ada sedikit kegelisahan di hatinya, dan tangan Mulao tergenggam erat. Tentu saja, ada orang lain yang juga mengawasi Xiao Yan, matanya penuh kebencian dan niat membunuh. Orang ini adalah Qian Feng. Ketika Xiao Yan meminta Xiao Jian untuk menemukan seseorang untuk membuktikan dirinya, semua tetua terlalu sibuk, mendorongnya menjauh, hanya Qian Feng yang pergi dan bertindak sebagai payung pelindung Xiao Yan. Tetapi saat ini Qian Feng juga mengembangkan kebencian terhadap Xiao Yan. Xiao Jian memandang Tuan Desa Yunwu. Ketika monster terbang itu masih sangat tinggi dari Tuan Desa Yunwu dan yang lainnya, Xiao Jian sudah melompat dari binatang itu. Sui Rou menggelengkan kepalanya, dan Xiao Jian melompat turun. Dan Yi Chuan juga membuka matanya saat keduanya melompat. Setelah berlatih di jalan dan dengan bantuan pil obat, Yi Chuan telah memulihkan 50% kekuatannya. Meskipun ini masih jauh dari kekuatan puncak Yi Chuan juga puas. Dalam pertempuran dengan Xiao Yan ini, dia terluka parah, dan tidak buruk untuk bisa pulih seperti ini dalam waktu singkat. Yi Chuan juga meninggalkan Flying Warcraft. Kondisi Xiao Yan jauh lebih buruk daripada Yi Chuan. Setelah masa pemulihan yang begitu lama, Xiao Yan hanya memulihkan 40% dari kekuatannya. Tapi itu cukup bagi Xiao Yan untuk menyelesaikan masalah di sini. Xiao Yan juga melompat langsung dari binatang terbang bersama mereka. Feng Linglong memandang 4 orang yang melompat turun, dan membeledahi binatang ini dengan tangan batu giok, dan segera binatang terbang itu mengambil Feng Linglong dan terbang ke kejauhan. Saya benar-benar ingin melihat bagaimana mereka menyelesaikan masalah mereka, tetapi sayangnya, gurunya mendesak, dan Kota Roh Kudus juga telah mengeluarkan panggilan darurat, yang benar-benar merepotkan. Feng Linglong menghela nafas, setelah memilih jalan ini, jadi tidak ada ruang untuk penyesalan. Sekarang Xiao Yan telah dikirim ke sini, Feng Linglong telah memenuhi janjinya, dan Feng Linglong tidak peduli dengan urusan Xiao Yan, jadi dia kembali. Saat Xiao Yan mendarat, dia samar-samar mendengar tuduhan langsung Xiao Jian. "Saudaraku,
Haruskah kamu memberiku penjelasan mengapa orang-orang dari desa Yunwu ingin membunuh Xiao Yan dan Roer? Yi Chuan tertegun sejenak, dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Jian dan Sue Rou bergegas kembali, dan ada alasan seperti itu. Jika penguasa desa awan dan kabut benar-benar seperti yang dikatakan Xiao Jian, maka Xiao Jian dan Sue Rou bergegas kembali untuk masuk akal. Meskipun pemilik desa Yunwu sudah menebak langkah ini, dia tidak berharap Xiao Jian mengajukan pertanyaan langsung seperti itu. Dia berkata kepada Xiao Jian, "Saudaraku, mengapa kamu mengatakan ini? Karena aku sudah mengatakan bahwa aku ingin membiarkan Xiao Yan pergi. Bagaimana aku bisa membiarkan Xiao Yan pergi? Orang-orang pergi membunuhnya. Juga, Sue Rou adalah istrimu, jadi aku tidak punya alasan untuk membunuhnya. Beberapa kata perlu bukti, kakak laki-laki tidak ingin kamu ditipu oleh orang lain." Di seluruh desa Yunwu, Anda dapat memobilisasi 10 orang di atas puncak kaisar pada saat yang bersamaan, kecuali untuk kepala desa kedua, Anda adalah satu-satunya. Jika Xiao Yan dan Roer menyinggung Anda dengan cara apapun, Anda akan dihitung di kepalaku. Tidak apa-apa, mengapa menggunakan metode pembunuhan tercela seperti itu? Nada suara Xiao Jian menjadi lebih dan lebih intens, dan dia tidak sabar untuk mengalahkan Tuan Desa Awan dengan baik saat ini. Yi Chuan melihat pemandangan ini dan tidak dapat mengganggunya. Dia memandang Mulao, dan berkata dengan sedikit sedih, "Mulao, maafkan aku, ini ketidakmampuanku. Penatua Li dan 3 senior lainnya dari desa Yunwu meninggal dalam pertempuran." Ada 4 orang yang meledakkan diri di desa Yunwu, dan 3 di antaranya sama dengan Mulao. Mereka adalah pembangkit tenaga listrik generasi tua di desa Yunwu, dan mereka juga teman dekat Mulao. Pada saat ini, kematian almarhum membuat Old Mu hancur, batuk-batuk hebat, dan masih ada bekas darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, Qian Feng juga datang ke Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Katakan padaku, apakah kamu meminta Xiao Jian untuk datang kepadaku hari itu untuk membuatku bersumpah palsu? Buktikan bahwa kamu berada di desa Yunwu. Sebenarnya kamu memberitahu orang lain tentang berita desa Yunwu, bukan?" Xiao Yan memandang Qian Feng, dan merasa sedikit bersalah di hatinya. Qian Feng dan dirinya sendiri memiliki hubungan yang baik dalam pemurnian obat, tetapi Xiao Yan benar-benar menggunakan Qian Feng sebagai bidak catur untuk mengatur rencananya. Itu benar, saya hanya ingin Anda membuktikannya untuk saya, tapi itu bukan sumpah palsu. Penatuamu dapat menggunakan trik kecil untuk berurusan dengan saudara laki-laki saya, dan saya secara alami dapat menangani desa Yunwu dengan cara yang sama. Xiao Yan menatap Qian Feng tanpa bergeming. Xiao Yan tidak pernah menyesali hal ini. Jika Xiao Yan melakukannya lagi, dia akan tetap memilih untuk melakukannya. Ketika Mulao mendengarkan kata-kata Xiao Yan, dia tidak terkejut sama sekali. Dari saat Xiao Yan datang ke desa Yunwu, Mulao tahu bahwa orang di depannya 1000 kali lebih sulit untuk dihadapi daripada Xiao Jian. Xiao Yan tahu bahwa dia tidak mengherankan bahwa Xiao Jian memilih paviliun pemabuk daripada Siasan. Setelah mendengarkan kata-kata Xiao Yan, Qian Feng mengalihkan perhatiannya ke Mulao. Meskipun Mulao agak kuno di desa Yunwu, Mulao sangat adil. Logikanya, Mulao seharusnya tidak melakukan hal seperti itu. Untuk tatapan bertanya Qian Feng, Mulao hanya bisa menganggukkan kepalanya, menyetujui kata-kata Xiao Yan. Mulao berkata kepada Xiao Yan, "Itu benar, saya merancang Xiao Jian untuk memilih paviliun pemabuk, jadi Xiao Jian akan berada di awan dan kabut. Kebaikan antara Zai dan paviliun Zuiweng tidak pasti, dan saya akan tidak berdaya saat menyerang paviliun Zuiweng, sehingga saya bisa mengusir Xiao Jian keluar dari desa Yunwu. Tanpa Xiao Jian di desa Yunwu, Anda juga ada di sana. Desa Yunwu tidak bisa tinggal lebih lama, sehingga kita dapat menjaga stabilitas di desa Yunwu." Namun, saya tidak menyangka bahwa ketika Anda mengirim pasukan, Siasan benar-benar memiliki kekuatan yang menakutkan, dan menemukan lokasi desa Yunwu dari penghalang alami desa Yunwu, sehingga menghancurkan desa Yunwu. Anda menyerang paviliun Zuiweng, itu juga mengalami kesulitan besar pada waktu itu, yang menyebabkan kegagalan seluruh rencana. Mulao tidak menyembunyikan jejaknya, tetapi menceritakan semua rencananya. Setelah seluruh rencana gagal, Anda mengambil keuntungan dari Siasan untuk mengambil Sue Rou, dan mengirim sekelompok orang lagi, mencoba membunuh salah satu Sue Rou dan saya. Dengan cara ini, saya mati, desa Yunwu secara alami menetap. Jika Sue Rou meninggal, maka Anda secara alami akan menempatkan semua tanggung jawab pada saya, dan membuat Xiao Jian berbalik melawan saya, jadi saya juga tidak akan mampu bertahan di desa Yunwu, bukan? Setelah tuanmu mengaku, Xiao Yan ingat bahwa dia dikepung dan dibunuh di Siasan. Pada saat itu, pria misterius berbaju hitam itu mengkhususkan diri dalam berurusan dengan Xiao Yan dan Sue Rou, dan tembakan pertama adalah gerakan pembunuh, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Tampaknya serangan itu pada Xiao Jian sangat mungkin diatur oleh Mulao. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku, Mulin, tidak bisa melakukan hal seperti itu.
Meskipun sangat berbahaya bagiku untuk tinggal di desa Yunwuku, kamu masih menjadi tamu desa Yunwuku. Sebagai untuk Suerou, dia adalah istri Xiao Jian, dan mereka berdua biasanya sangat menghormatiku. Bagaimana aku bisa melakukan hal seperti itu? Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, Mulao tiba-tiba meledak menjadi marah. Sebagai sesepuh penegak hukum desa Yunwu, Mulao mengabdikan diri untuk desa Yunwu dan memberikan segalanya untuk desa Yunwu. Sekarang, Xiao Yan menghinanya seperti ini, bagaimana dia bisa menanggungnya? Tetapi Mulao langsung terbatuk setelah mengucapkan kata-kata ini. Qian Feng segera mendukung Mulao dan berkata kepada Xiao Yan, "Xiao Yan, jangan pergi terlalu jauh. Aku khawatir terlalu banyak musuhmu sendiri akan menyebabkan orang lain dikepung dan dibunuh. Jangan menaruh segalanya padamu, Laos." Yi Chuan menyaksikan Xiao Yan melakukan ini, dan tiba-tiba merasa penasaran, berpikir bahwa bahkan Xiao Jian dan Suerou berpikir bahwa pembawa pesan di belakang layar harus menjadi penguasa desa Yunwu. Tapi mengapa Xiao Yan mengatakan hal seperti itu kepada Mulao? Namun, dalam sekejap Yi Chuan mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Dalam hati saya melihat Xiao Yan sedikit lebih. Xiao Yan tidak hanya memiliki kekuatan bertarung yang sangat kuat, tetapi juga melakukan hal-hal yang jauh lebih hati-hati daripada Xiao Jian. Xiao Yan memandang tuanmu, membungkuk sedikit kepada tuanmu, dan berkata, "Penatuamu setia kepada penguasa desa Yunwu," dan Xiao Yan sangat mengaguminya. Mohon maafkan tuanmu atas kata-kata yang tidak pantas dari Xiao Yan, sekarang. Sikap Xiao Yan tiba-tiba berubah dengan tiba-tiba, membuat Mulao sedikit tidak bisa bereaksi. Qian Feng juga tercengang. Xiao Yan adalah orang yang banyak bicara. Ketika dia pertama kali menegurnya, dia masih mendominasi. Tetapi sekarang dia telah meminta maaf kepada penatuamu dengan begitu mudah. Bagaimana ini mungkin? Namun, sikap Xiao Yan tulus, tidak ada jejak kepalsuan, dan itu benar-benar tulus. Setelah Xiao Yan meminta maaf kepada tuanmu, dia berjalan menuju Master Desa Awan langkah demi langkah. Xiao Yan berkata kepada Tuan Desa Awan, "Saya meninggalkan bekas pada orang-orang yang mengepung saya, meskipun saya belum melihatnya di desa Yunwu." Orang-orang ini. Namun, kami telah menentukan bahwa tidak ada yang salah dengan orang-orang ini dari desa Yunwu. Tentara berangkat dengan tentara dan dipimpin oleh Yi Chuan sendiri. Logikanya, tidak mungkin bagi Moyu, penguasa Sanzai, muncul di Xiasan. Namun, kami berempat, saya telah melihat Moyu di Xiasan. Tanpa perintah Anda, apakah Moyu berani membawa seseorang ke Xiasan secara pribadi? Master Desa Awan memandang Xiao Yan dan berkata sambil tersenyum tipis, "Mo, Anda pergi ke Xiasan. Saya sama sekali tidak tahu tentang ini." Ketika Xiao Yan melihat Tuan Desa Yunwu mengatakan ini, sebuah seringai muncul di sudut mulutnya dan berkata, "Benarkah?" Namun, Moyu sendiri mengakui bahwa kamu memintanya untuk membawa seseorang ke Xiasan untuk membunuhku dan Suerou. Begitu kata-kata Xiao Yan keluar, Xiao Jian dan Suerou segera mengerti apa yang dimaksud Xiao Yan. Ini adalah ritme serigala putih dengan sarung tangan kosong. Pemilik desa Yunwu dengan tegas menyangkal, "Sebelum ekspedisi, saya sudah membiarkan Anda meninggalkan desa Yunwu. Apalagi yang saya perlukan untuk membunuh Anda? Mau Anda melakukan semuanya sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan saya sama sekali." Old Mu menyaksikan Xiao Yan terus-menerus menanyai pemilik desa Yunwu. Tidak ada yang tahu karakter pemilik desa Yunwu lebih baik darinya. Dia hampir yakin bahwa pemilik desa Yunwu pasti bersembunyi dari dirinya sendiri dan diam-diam mengirim seseorang untuk menyerang Xiao Yan. Pada saat ini, pemilik desa Yunwu telah menyerahkan semua tanggung jawab pada Moyu. Old Mu memandang Xiao Yan dan Tuan Desa Awan, berjuang dengan tubuhnya, mencoba membantu Tuan Desa Awan, tetapi diblokir oleh Yi Chuan. "Tidak ada gunanya, Tuan Mu. Xiao Yan sangat jelas bahwa kamu setia kepada Tuan Desa Awan. Setelah kejadian ini terungkap, Tuan Desa Awan akan kehilangan muka. Dan kamu pasti akan mengambil segalanya untuk Tuan Desa Awan. Itu mengapa Xiao Yan memprovokasimu sebelumnya dan membuatmu mengakui bahwa masalah ini tidak ada hubungannya denganmu." Yi Chuan menjelaskan kepada Mulao. Bajingan ini, Mulao memandang Xiao Yan. Dengan ekspresi marah di matanya, Xiao Yan telah memotong jalan kembali untuk penguasa desa Yunwu. Jika Mulao tidak mengakuinya sebelumnya, pemilik desa Yunwu dapat sepenuhnya mendorong masalah ini ke Mulao. Dengan status Mulao di desa Yunwu, hampir tidak masuk akal untuk dapat memobilisasi begitu banyak puncak kaisar. Dengan cara ini, setidaknya pemilik desa Yunwu tidak akan kehilangan wajahnya sendiri, dan dia bahkan dapat memberikan semua sidik jari kepada Mulao. Tetapi Mulao telah mengakui bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan dia, jadi jalan ini akan menjadi rusak. "Tuanmu, jangan khawatir. Pemilik desa dapat menempatkan semua tanggung jawab pada pemilik desa kedua. Saya tidak percaya Xiao Yan dapat menjelaskan bahwa masalah ini tidak dilakukan oleh pemilik desa kedua." Qian Feng masih menganggap Xiao Yan sebagai pion. Tidak senang, dia tidak ingin Xiao Yan bahagia. Namun,
Xiao Yan sudah mengambil tindakan, jadi bagaimana mungkin dia tidak memikirkan hal ini. Namun, Xiao Yan ingin berterima kasih kepada Tuan Gunung Xiasan. Jika bukan karena dia, Tuan Desa Awan akan menyerahkan semua tanggung jawab kepada Tuan Desa R. Dia benar-benar tidak punya cara untuk menjelaskan bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan Desa Yunwu menguasai. Jika kamu benar-benar tidak tahu bahwa Mo Yu, penguasa Sanzai, pergi ke Xiasan, lalu mengapa perintah militermu pergi ke Mo Yu dan bukan ke Yichuan? Xiao Yan melihat bahwa penguasa Desa Yunwu masih menolak untuk melakukannya. Akui saja dia benar-benar menyerahkan semua tanggung jawab langsung pada Mo Yu dan segera menghasilkan bukti yang paling kuat. Perintah militer apa? Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Tuan Desa Yunwu berkata kepada Xiao Yan, kapan dia mengeluarkan perintah militer, dan perintah militer sebenarnya diteruskan ke Mo Yu, bukan Yichuan. Namun, itu benar, kamu benar-benar tidak tahu. Xiao Yan memandang Tuan Desa Yunwu yang terluka, dan berkata sambil tersenyum, aku khawatir kamu belum tahu, selama pengepungan Xiasan, kamu secara langsung memberi jejak tangan Yichuan Chuanling hilang. Yang disebut sidik jari secara alami bukan cetakan telapak tangan sederhana, mirip dengan segel tampan di tentara nyata, tetapi disebut berbeda. Pemilik Desa Yunwu tiba-tiba terkejut, dia mencari pakaian dan cincinnya, dan sidik jari yang melambangkan pesanannya memang hilang. Bagaimana kamu tahu? Master Desa Awan memandang Xiao Yan, menunjukkan ekspresi panik untuk pertama kalinya. Jika sidik jarinya hilang, maka orang lain dapat memberi perintah kepada Yichuan dengan kedok identitas pemilik Desa Yunwu. Benar saja, melihat Tuan Desa Yunwu yang panik, pikiran Yichuan merasakan sedikit kekecewaan. Betapa berharapnya itu adalah kesalahanku, bukan karena penguasa Desa Yunwu kehilangan sidik jarinya. Sebagai panglima tertinggi, adalah dosa yang tak termaafkan kehilangan hal-hal yang melambangkan identitas Anda. Bahkan jika itu terbunuh 1000 kali, sulit untuk menghilangkan kebencian di hati Yichuan. Tuan Gunung Xiasan, menggunakan sidik jari, memberi saya perintah untuk meminta tentara dari 3 tentara untuk membunuh Xiao Yan dengan cara apapun. Penatua Li dan 4 tetua lainnya, untuk menyelesaikan tugas ini, memilih untuk meledakkan diri mereka sendiri. Untungnya, anak buah Xiao Yan menunjukkan belas kasihan, dan tentara saya tidak menderita kerugian besar. Yichuan menjelaskan kepada Mulao. Old Mu sangat marah sehingga dia memuntahkan seteguk darah. Dia pernah menyuruh Elder Li untuk mengusir Xiao Yan sejauh mungkin jika dia punya kesempatan, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa teman seumur hidupnya akan kehilangan nyawanya karena ini. Aku akan membunuh orang tua itu. Mulao mendorong Yichuan menjauh, ingin membalas kebencian yang mendalam ini. Orang tua itu harus tahu bahwa Xiao Yan sangat berani, jadi dia tidak akan mengabaikan hidup dan mati bawahannya, dan akan menyerang markas sementara Desa Yunwu terlepas dari segalanya. Ternyata untuk menghilangkan jejak tangan pemilik Desa Yunwu, agar masyarakat Desa Yunwu yang berada di Xiasan bisa berhadapan dengan Xiao Yan. Saat itu, masyarakat Desa Yunwu yang tewas di tangan Xiao Yan mungkin akan kehilangan lebih dari Xiasan. Kalau tidak, kamu mengira bahwa Master Gunung Xiasan akan kehilangan markasnya untuk menyerangmu. Xiao Yan tertawa. Ada 2 jenis monster yang telah kamu persiapkan untuk menyampaikan pesan. Salah satunya adalah monster yang memberi perintah langsung kepada Yichuan. Jenis lainnya adalah monster yang memberi perintah kepada Mo Yu. Kamu ingin tahu apakah Mo Yu memilikinya? Berhasil menyelesaikan tugas. Dengan cara ini Anda dapat memiliki tindakan tindak lanjut. Namun, yang tidak Anda duga adalah serangan Xiasan merusak rencana Anda. Tuan Xiasan mengambil sidik jarimu dan monster pembawa pesanmu. Dia mengeluarkan perintah militer kepada Yichuan atas namamu. Tetapi ketika mereka memilih monster pembawa pesan, mereka harus berpikir bahwa kedua monster itu harus sama. Aku hanya memilih satu secara acak. Akibatnya, binatang buas itu adalah yang kamu gunakan untuk menyebarkan pesan ke Mo Yu. Oleh karena itu, perintah militer diberikan kepada Mo Yu terlebih dahulu, bukan langsung ke Yichuan. Xiao Yan ada di sini. Pada saat yang sama, ketika Yichuan bangun di tengah jalan, dia menanyakan beberapa hal. Sekarang, apakah kamu masih tidak mau mengakui bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu? Xiao Yan bertanya, menatap tuan dari Desa Yunwu. Itu benar, aku benar-benar meminta Mo Yu untuk melakukan ini. Master Desa Kabut Awan memandang Xiao Yan, tetapi tidak terus berdalih, dan mengakui masalah ini. Kenapa kamu selalu begitu baik kepada kami, tetapi kamu melakukan hal seperti itu di belakangmu? Xiao Jian memandang Tuan Desa Awan dan Kabut. Lagi pula, beberapa masih tidak bisa menerima kenyataan ini. Saat itu, dia dan Suerou putus asa, tapi untungnya, pemilik Desa Yunwu menerima mereka dan merawat mereka dengan baik. Dia selalu memperlakukan Cloud Village Master sebagai saudaranya sendiri, tetapi dia tidak bisa mengerti mengapa Cloud Village Master menjadi seperti ini. Jika kamu baik padamu, kamu akan rela mengorbankan hidupmu untukku. Jika kamu tidak baik padamu, mengapa kamu rela tinggal? Tapi, itu saja, karena kamu tahu segalanya. Jangan tinggalkan satu-satu persatu hari ini. Desa Yunwu senyum di wajah Tuhan menghilang, digantikan oleh wajah muram dan pembunuh.
Suerou memandang Tuan Desa Yunwu saat ini dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan Xiao Jian. Tuan Desa Yunwu saat ini memancarkan aura suram, yang membuatnya sangat tidak nyaman. Serahkan pertempuran ini pada kami. Xiao Jian memandang Sue Judao. Xiao Jian dan Suerou dibawa kembali oleh penguasa Desa Yunwu, dan pertempuran ini harus diakhiri oleh mereka. Xiao Yan memandang Tuan Desa Yunwu, dan kemudian melirik Xiao Jian dan Suerou. Pada saat ini, Tuan Desa Yunwu terluka parah, tetapi Xiao Jian dan Suerou selalu utuh. Terlebih lagi, mereka berdua masih memiliki roh artefak, jadi mereka seharusnya tidak memiliki masalah berurusan dengan Tuan Desa Awan. Aku tidak akan membiarkan orang lain ikut campur dalam pertempuranmu, dan urusanmu harus diselesaikan sendiri. Setelah Xiao Yan mengatakan ini, aura kuat bergerak ke arah orang-orang di sekitar Tuan Desa Awan. Jika ada yang ingin ikut campur dalam urusan mereka, itu adalah musuh Xiao Yan saya. Saya tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Kekuatan kuat Xiao Yan tiba-tiba menghentikan penduduk Desa Yunwu di sekitarnya dari langkah mereka. Pada saat ini, mereka kurang lebih terluka, dan setelah merasakan napas Xiao Yan, mereka menjadi ragu-ragu. Apakah mereka harus pergi untuk membantu Tuan Desa Awan? Kamu tetap di sini. Selama mereka tidak melarikan diri, kamu tidak perlu campur tangan. Jika ada yang ingin pergi, bunuh mereka. Orang-orang ini adalah tetua Desa Yunwu atau kaki tangan Tuan Desa Yunwu. Mereka benar-benar patuh kepada Tuan Desa Yunwu. Dia tidak perlu khawatir tentang kesetiaan orang-orang ini. Pada awalnya, akulah yang menyelamatkan kalian berdua. Hidupmu seharusnya menjadi milikku. Karena kamu akan melawan keinginanku hari ini, aku hanya bisa mengambil kembali hidupmu. Doukinya menyerang Xiao Jian dan Suerou secara langsung meskipun dia terluka parah. Kekuatan Tuan Desa Kabut Awan masih berada di puncak kaisar. Xiao Jian dan Suerou saling memandang, pedang pola naga dan pedang suara Phoenix terhunus pada saat yang sama, dan kedua kekuatan bergabung untuk memenuhi tekanan penguasa Desa Yunwu. Kebaikan adalah kebaikan, kebencian adalah kebencian, menyelamatkan kami tidak berarti bahwa hidup kami adalah milik Anda, dan hidup kami hanya milik diri kami sendiri. Jika Anda memiliki pikiran baik di hati Anda, kami pasti akan membalas Anda dengan setetes air. Tetapi jika Anda memiliki pikiran jahat di hati Anda, kami tidak akan ragu untuk membalas dendam Anda. Pada saat ini, Mulao juga datang ke Xiao Yan dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini benar-benar kehidupan di kemudian hari. Tetapi saya bersumpah bahwa dalam hidup ini dan kehidupan ini, saya akan selalu melindungi Desa Yunwu. Hari ini, Desa Yunwu akan menjadi karena kamu, kehancuran. Biarkan aku melihat berapa banyak yang kamu miliki hari ini. Orang tua di depannya memiliki rambut dan janggut putih, dan wajahnya penuh kerutan. Sepasang tangan tua sekasar kayu mati, memegang tongkat di tangan mereka, dan jubah di tubuhnya telah basah oleh darah, dan bahkan ada bekas darah yang tertinggal di sudut mulutnya. Namun, dia berdiri di depan Xiao Yan, seperti gunung, tidak bisa didaki. Hidup adalah penduduk Desa Yunwu, dan kematian adalah hantu Desa Yunwu. Hari ini adalah nasib hidup dan mati Desa Yunwu, bahkan jika tubuh dan tulang tidak sesehat sebelumnya, Mulao masih memilih untuk berdiri. Aura Xiao Yan juga berangsur-angsur melemah dengan kata-kata Master Desa Awan. Xiao Yan tidak menyangka bahwa Mulao masih akan berdiri saat ini. Xiao Yan percaya bahwa Mulao bukan orang yang bingung. Pemilik Desa Yunwu munafik, menyuap hati orang terlebih dahulu, mengabaikan persaudaraan, dan kehilangan sidik jari nanti. Orang yang tidak manusiawi, tidak adil, tidak kompeten, dan tidak kompeten. Mengapa Mulao harus melakukannya? Ini, pergi dengan putus asa sendirian. Xiao Yan berani meminta Mulao untuk mengutamakan tubuhnya dan tidak melakukan hal-hal yang tidak berguna. Xiao Yan memandang Mulao dan tidak melakukan apa-apa. Meskipun kekuatan Xiao Yan belum mencapai 40%, Xiao Yan masih cukup percaya diri untuk menghadapi semua orang di Desa Yunwu di sini. Terlebih lagi, Mutua saat ini sudah sangat tua, dan semua aspek fungsi tubuh telah lama merosot, dan tidak mungkin menjadi lawan Xiao Yan. Meskipun Mulao selalu menargetkan Xiao Yan, membuat hal-hal sulit bagi Xiao Yan di mana-mana. Namun, Xiao Yan agak iri dengan kesetiaannya kepada Tuan Desa Awan, akan menjadi hal yang luar biasa untuk memiliki orang seperti itu di sisinya. Hati cinta, semua orang memilikinya. Kesetiaan ini membuat Xiao Yan tidak mau menjadi musuh Mulao, dan bahkan lebih tidak mau membunuh Mulao. Seperti yang saya katakan, kehidupan orang tua ini adalah milik Desa Yunwu. Orang-orang di desa bertahan, dan orang-orang di desa binasa. Anda tidak perlu bicara omong kosong. Jika Anda bisa mendapatkan kehidupan orang tua ini hari ini, maka ambil. Jika kamu tidak bisa, maka ambil milikmu. Biarkan aku tinggal. Mulao menatap Xiao Yan dengan sedikit niat buruk dalam nada suaranya. Sumber dari semua ini adalah Xiao Yan. Jika bukan karena Xiao Yan, cara untuk membeli hati orang oleh pemilik Desa Yunwu tidak akan terlihat, juga tidak akan ada situasi seperti itu hari ini. Semua ini disebabkan oleh Xiao Yan, dan hanya dengan membunuh Xiao Yan masalah ini dapat diselesaikan dari akar masalahnya.
Kruk Old Mu mengayun secara horizontal dan langsung berubah menjadi tombak panjang dan menusuk ke arah Xiao Yan. Dia telah melihat bagaimana Xiao Yan berurusan dengan laba-laba beracun di awal, dan tahu bahwa Xiao Yan dan Xiao Yan sangat kuat, jadi dia tidak menunggu serangan Xiao Yan tetapi meluncurkan serangan terlebih dahulu. Meskipun Penatua Mu sudah tua, Xiao Yan tidak bisa mengabaikan serangan ini secara langsung, bahkan jika ada ribuan keengganan di hatinya, dia masih akan bertemu dengan Penatua Mu. Ketika Xiao Yan bergerak, Qian Feng tidak mendengarkan kata-kata pemilik desa Yunwu dan mau tidak mau bergerak ke arah Xiao Yan. Dia masih memiliki banyak kebencian terhadap Xiao Yan di dalam hatinya, bagaimana dia bisa menggunakan orang sebagai bidak catur dan masih terlihat mendominasi. Meskipun Xiao Yan mengatakan bahwa dia tidak memberikan sumpah palsu, apa perbedaan antara tindakannya dan sumpah palsu? Saat ini, dia hanya ingin menggunakan darah Xiao Yan untuk membuktikan kesetiaannya pada desa Yunwu. Tetapi ketika Qian Feng menembak, Yi Chuan berdiri di depannya dan berkata dengan dingin, "Kamu bukan lawannya, bahkan jika kamu bergabung dengan Mulao, lebih baik menunggu orang-orang di sana daripada membuat pengorbanan yang tidak bersalah." Perang situasi. Situasi pertempuran yang dibicarakan Yi Chuan secara alami adalah situasi pertempuran antara Xiao Jian dan Sui Rou, penguasa desa Yunwu, dan pertempuran di antara mereka akan menjadi pertempuran yang menentukan segalanya. Yi Chuan mengenal Xiao Yan. Xiao Yan tidak membunuhnya ketika dia dikepung oleh tentara desa Yunwu. Jadi Xiao Yan pasti akan berurusan dengan Mulao, dan Mulao tidak akan khawatir tentang hidupnya. Namun, pertempuran di pihak Sui Rou dan Xiao Jian berbeda. Tuan Desa Awan dan Kabut hampir memiliki tekad untuk membunuh kedua orang ini, dan Xiao Jian dan Sui Rou pasti akan habis-habisan. Setelah Xiao Jian dan Sui Rou sekali lagi diguncang oleh Tuan Desa Kabut Awan, mereka menyadari bahwa Tuan Desa Kabut Awan di depan mereka lebih kuat dari yang diharapkan. Meskipun dia terluka parah, masih mungkin untuk menangani keduanya. Dari mereka, Xiao Jian dan Sui Rou saling memandang, mereka mengangkat tangan pada saat yang sama, dan dua pedang Qi yang menakjubkan meledak ke langit. Kekuatannya tidak sesederhana 1+1 sama dengan 2. Bahkan jika Tuan Desa Awan menghadapi pedang Qi setelah dua pedang Qi bergabung satu sama lain, kelopak matanya tidak bisa menahan diri untuk tidak melompat. Meskipun kekuatan Xiao Jian dan Sui Rou tidak meningkat, pemahaman diam-diam di antara mereka berdua sangat meningkatkan kekuatan mereka. Xiao Jian menatap Sui Rou dengan kelembutan di matanya. Hanya pada saat kehilangan dia akan mengerti betapa dia peduli padanya. Perhatian seperti ini bisa membuatnya putus asa. Ketika Xiao Yan pertama kali tiba di desa Yunwu, Xiao Jian bertengkar dengan Sui Rou karena masalah sederhana. Xiao Jian tiba-tiba merasa sangat bodoh. Selama dia berada di sisinya, semuanya akan baik-baik saja. Meskipun kamu selalu menganggap aku dan Rower sebagai alatmu, aku masih bersyukur kamu menyelamatkan kami. Jika kamu mau meminta maaf, kita akan memiliki 1 atau 2 pisau, dan kita tidak akan pernah berutang satu sama lain. Bagaimana? Xiao Jian memandang Yunwu pemilik desa masih memegang secercah harapan terakhir. Bagaimanapun, dia masih dermawannya, dan Xiao Jian masih memiliki sedikit kekhawatiran. Jika Anda masih tahu bahwa saya adalah penyelamat Anda, maka sekarang saya menginginkan hidup Anda harus bunuh diri saja, sehingga saya dapat meninggalkan Anda seluruh tubuh. Sungguh lelucon, begitu orang-orang ini dibebaskan, maka reputasinya akan menjadi hancur. Bagaimana dia bisa menjadi pemilik desa ini? Master Desa Kabut Awan melihat energi pedang yang datang begitu cepat, dan maju selangkah, aura dingin menghantam energi pedang secara langsung. Bentrokan keduanya tiba-tiba menyebabkan suara menusuk di udara sekitarnya. Usulannya ditolak, dan Xiao Jian tidak lagi memegang tangannya, dan menebas ke arah Master Desa Awan dan Kabut dengan pedang. Pedangnya stabil seperti gunung, dan tampaknya bergelombang seperti air pasang. Ketika Xiao Jian bergerak, Sui Rou juga bergerak. Dengan posturnya yang ringan, disertai dengan suara rendah Phoenix Ming, sebuah pedang meraung melewati belakang Xiao Jian, seperti ombak, gelombang demi gelombang. Melihat dua pedang yang datang satu demi satu, Tuan Desa Kabut Awan tidak menghindar, dan semangat juangnya segera muncul, dan dia meraih kedua pedang itu. Tuan Desa Yunwu adalah puncak kaisar. Meskipun dia terluka parah, dia tidak merasa bahwa dia akan dikalahkan oleh dua kaisar tingkat tinggi. Dia ingin sepenuhnya melenyapkan kedua orang ini, dan kemudian berurusan dengan Xiao Yan. Pedang Feng Yin dan pedang pola naga menebas ke tangan Tuan Desa Awan tanpa jejak kecelakaan, tetapi tangan Tuan Desa Yunwu ditutupi dengan dendam. Kekuatan kedua pedang itu tidak terbatas, tetapi tidak membawa zat apapun ke Cloud Village Master, bahaya seksual. Pedang itu adalah pedang yang bagus, tapi kalian berdua tidak bisa digunakan olehku. Kedua pedang ini juga tidak ada artinya. Tuan dari Desa Yunwu melihat kedua pedang di tangannya, dan kedua tangannya mendorong kedua pedang itu dengan keras, bertabrakan. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu masih bisa hidup. Jika kamu melakukan sesuatu yang salah, kamu tidak bisa hidup. Pemilik Desa Yunwu mencoba membunuh Xiao Jian dan dirinya lagi, dan Sui Rou tidak bisa menahan diri untuk tidak memulai, untuk marah.
Suero tidak puas dengan pemilik desa awan selama 1 atau 2 hari, dan dia menemukan ambisi pemilik desa awan jauh lebih awal daripada Xiao Jian. Namun, Suero selalu menghormati pilihan Xiao Jian dan tidak mengatakan apapun. Namun, Master Desa Kabut Awan masih enggan mengakui kesalahannya saat ini, dan Suero tidak tahan. Setelah Tuan Desa Yunwu memegang pedang Feng Yin-nya, Suero tidak lagi memegang tangannya, dan suara Feng Yin keluar dari pedang Feng Yin. Pada saat ini, pedang Feng Yin, yang telah dipegang erat oleh Master Desa Kabut Awan, benar-benar bergetar sedikit, dan seekor Phoenix ilusi terbang keluar langsung dari pedang Feng Yin. Saat Phoenix muncul, ia terbang menuju kepala Master Desa Awan dengan tekanan kuat. Di depan Phoenix besar ini, Tuan Desa Kabut Awan sekecil semut. Roh artefak sialan, Cloud Village Master melihat burung Phoenix, menarik tangannya, dan tiba-tiba sosok Xiao Jian dan Suero mendekati Yunwu Village Master. Tuan Desa Yunwu melepaskan pedang Feng Yin dan pedang tanda naga, dan meninju dada Xiao Jian dan Suero, menjatuhkan mereka ke belakang. Pada saat inilah Phoenix terbang di atas Tuan Desa Awan, sepasang cakar tajam menangkapnya. Tuan Desa Awan bersandar, dan sepasang cakar raksasa meluncur melintasi dada Tuan Desa Kabut Awan, meninggalkan beberapa di belakang noda darah. Namun, ini bukan akhir. Tepat ketika Tuan Desa Awan bangkit, sebuah ekor besar menyapu tanah dan langsung mengenai tubuh Tuan Desa Awan. Seluruh tubuh Tuan Desa Awan terlempar keluar. Xiao Jian dan Suero mengetukkan jari kaki mereka ke tanah, melompat ringan, dan masing-masing berdiri di atas roh artefak mereka sendiri. Naga dan Phoenix sejati. Segala jenis binatang adalah makhluk yang sangat kuat, sekarang mereka kuat bersama. Bahkan jika Tuan Desa Yunwu ingin mengalahkan Xiao Jian dan Suero, itu tidak mungkin. Penggaris dan tongkat berpotongan, Xiao Yan melirik Xiao Jian dan Suero yang berdiri di atas kekosongan, dan ada sedikit kejutan di matanya. Dengan munculnya roh artefak, Desa Yunwu terutama akan menghadapi 2 orang dan 2 monster, yang cukup membuatnya sakit kepala. Tuanmu setia pada Desa Yunwu, dan Xiao Yan sangat mengaguminya. Tapi Desa Yunwu bukan miliknya sendiri. Seseorang yang bahkan bisa kehilangan sidik jarinya sendiri. Bagaimana dia bisa terus menjadi pemilik Desa Yunwu? Xiao Yan memandang Mulao Dao. Ketika Mulao bertarung melawan Xiao Yan, dia sudah kehabisan napas. Lagi pula, orang tua masih tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda ini. Jika bukan karena Xiao Yan menekan kekuatannya di mana-mana, Mulao pada dasarnya tidak bisa mengikuti ritme Xiao Yan, dan bahkan lebih tidak mungkin untuk melawan Xiao Yan begitu lama. Desa Yunwu adalah fondasi yang dibangun dengan susah payah oleh generasi pemilik desa sebelumnya. Jika bahkan putranya bukan pemilik Desa Yunwu, apakah Desa Yunwu perlu ada? Hari ini, kamu membunuhku, atau aku membunuh itu? Kamu? Napas Mulao menjadi cepat, tangannya melonjak melawan Qi, dan dia bertarung dengan Xiao Yan lagi. Melihat bahwa Mulao begitu keras kepala, Xiao Yan tidak punya pilihan selain terus berurusan dengan Mulao, menunggu situasi pertempuran di sisi itu. Qian Feng memandang Mulao, yang berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Pada saat ini, pemilik Desa Yunwu terjerat oleh Xiao Jian dan Suero. Dia berkata kepada Yi Chuan, jangan lupakan identitasmu, pergi dan bantu Zaizu untuk berurusan dengan Xiao Yan dan yang lainnya, dan hentikan aku di sini dan menyingkir. Itu karena saya adalah pemilik desa kedua dari Desa Yunwu, sehingga saya tahu apa yang ingin saya lakukan. Tuan Desa Yunwu dapat membunuh bahkan bawahannya sendiri. Dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi pemilik desa kami. Belum lagi dia kehilangan miliknya, sidik jari. Bahkan jika saya tidak menyelesaikan akun dengannya, para tetua lainnya di Desa Yunwu pasti akan mencarinya. Qian Feng, Mulao keras kepala, saya tidak bisa memberitahunya. Apakah Anda bahkan berpikir bahwa Desa Yunwu bisa dikorbankan demi keinginan egois pemilik Desa Yunwu, nyawa orang lain? Saya tidak tahu, saya tidak peduli. Saya hanya tahu bahwa dia adalah ayah Kinger dan ayah mertua saya. Saya tidak peduli jika dia melakukan kesalahan, saya akan mendukungnya, dan aku tidak akan pernah membiarkan siapapun membunuhnya. Di atas naga asli, Xiao Jian memegang pedang bermotif naga, dan dia mengesankan, di atas Phoenix asli, Suero memegang pedang suara Phoenix, seperti peri. Kerjasama diam-diam antara keduanya memberi mereka keuntungan. Master Desa Awan perlahan berdiri dari tanah dan menatap 2 orang di depannya dengan tatapan gila di matanya. Berikan semuanya padaku, dan bantai 2 orang ini dan 2 binatang buas ini. Darah menetes dari waktu ke waktu di dada Tuan Desa Yunwu, tidak hanya menderita kerugian besar, tetapi juga memperburuk luka yang tersisa dalam pertempuran dengan Xiasan. Pemilik Desa Yunwu tidak peduli dengan prinsip apapun saat ini, dan secara langsung membiarkan kerabatnya sendiri yang melakukannya. Orang-orang yang melarikan diri dengan Tuan Desa Yunwu ini memiliki lebih dari selusin Kaisar Puncak, dan 3 wanita. 2 adalah wanita dari Tuan Desa Yunwu, dan yang lainnya adalah istri Qian Feng. Kekuatan mereka baru saja mencapai tingkat Kaisar. Ingat apa yang kamu katakan.
Kamu hanya ingin menjaga Tuan Desa Yunwu tetap hidup. Yi Chuan memandang Qian Feng dan berkata. Qian Feng tertegun sejenak tidak tahu apa maksud Yi Chuan. Namun, Qian Feng segera mengerti apa yang dimaksud Yi Chuan. Ketika kerabat dari Tuan Desa Awan hendak menyerang Xiao Jian dan Sui Rou, aura dingin menyebar dari tubuh Yi Chuan, dan segera tanah mulai tertutup lapisan es yang sangat tebal, dan tidak ada kemampuan untuk bergerak. Yi Chuan, ada apa denganmu? Apakah kamu ingin memberontak? Qian Feng memandang Yi Chuan dan bertanya. Mereka yang berada di puncak kaisar juga berjuang terus-menerus, tetapi mereka terluka parah dan tidak dapat melepaskan diri dari lapisan es ini untuk sementara waktu. Tuan Desa Yunwu menatap Yi Chuan untuk waktu yang lama sebelum berkata, jika itu masalahnya, mari kita bersihkan dengan Anda. Prestise Anda di tentara semakin besar, dan anak ketiga tidak cocok untuk Anda. Ini waktu, kita akan membersihkan bersama untuk menyelamatkan masalah nanti. Tuan Desa Yunwu menginjak tanah, dan bumi bergetar tiba-tiba, dan retakan yang berpusat pada Tuan Desa Yunwu menyebar ke puncak selusin kaisar. Lapisan es yang tidak bisa mereka lawan benar-benar retak saat ini. Namun, ketika seluruh lapisan es retak, kedua kerucut es itu terbang langsung dari tanah dan menembak ke mata Master Desa Kabut Awan. Mataku, Tuan Desa Yunwu buru-buru menutupi matanya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Yi Chuan benar-benar memiliki tangan seperti itu. Xiao Yan, Xiao Jian, dan Sui Rou, Tuan Desa Yunwu yang meminta maaf padamu. Di sini, saya membawa arloji saya ke Tuan Desa Yunwu untuk meminta maaf kepada Anda. Selain itu, saya juga meminta Anda untuk memberi saya wajah. Jangan berkelahi lagi. Mulai sekarang di masa depan, kamu tidak akan ada hubungannya dengan Desa Yunwu. Di masa depan, jika kamu berguna untukku, jangan ragu untuk berbicara. Yi Chuan, aku memperlakukanmu dengan baik di Desa Yunwu. Jika kamu melakukan hal seperti ini hari ini, apakah layak untuk bertahun-tahun mengolah Desa Yunwu? Mulao mundur 3 langkah setelah meninju Xiao Yan. Melirik ke Master Desa Awan yang menutupi matanya saat ini, dia berkata kepada Yi Chuan dengan dingin. Desa Yunwu lah yang memperlakukan saya dengan baik, dan saya harus melakukan ini. Sebagai pemilik desa kedua dari Desa Yunwu, adalah hak dan kewajiban saya untuk memberitahu para tetua dan setiap pejuang Desa Yunwu seperti apa pemilik desa mereka. Orang-orang jika Tuan Desa Yunwu tidak membayar harga hari ini, aku khawatir tidak akan ada 1 atau 2 orang yang akan membalas dendam padanya. Yi Chuan memandang Mulao tanpa rasa takut, meskipun dia tidak bisa menjamin itu, tindakannya adalah yang terbaik, cara yang baik, tetapi Yi Chuan percaya bahwa ini adalah langkah terbaik yang bisa dia lakukan sejauh ini. Jika Anda salah, Anda harus membayar harga yang sesuai, yang akan menjadi fakta yang tidak dapat diubah. Karena tuanmu sangat mencintai kepala desa, maka adalah kebijakan terbaik bagi tuanmu untuk pergi dari sini bersama kepala desa Yunwu. Selama kepala desa masih berada di tempat kerusuhan ini selama 1 hari, ambisinya dan keinginan tidak akan melemah, cepat atau lambat, suatu hari, dia akan kehilangan nyawanya. Saya menghapus matanya, yang merupakan akun untuk para prajurit yang mati secara tidak adil, dan juga menghapuskan ambisi penguasa desa Yunwu. Hanya di sini bagaimana dia bisa bertahan. Selama kami membunuh kalian semua hari ini, kami juga dapat mengendalikan pasukan Desa Yunwu lagi. Puncak Kaisar memandang Yi Chuan dan berkata dengan tidak puas. Hanya orang yang hidup yang dapat berbicara jika 4 orang di depannya dapat dipenggal. Pemilik Desa Yunwu dapat mendorong segalanya ke Yi Chuan dan Xiao Yan, dan bahkan para tetua di Desa Yunwu hanya dapat setengah dipercaya. Tuanmu, Anda harus menjadi satu-satunya di sini yang paling tahu. Hanya mengandalkan orang-orang di sekitar Tuan Desa Awan dan Kabut. Apakah mungkin untuk membunuh kita berempat? Yi Chuan tidak memperhatikan orang-orang itu yang sedang berbicara dengannya. Dia tahu bahwa yang terpenting adalah melayaninya. Mutua, Mulao adalah yang paling bergengsi di antara kelompok orang ini. Selama Mulao dipindahkan, sisanya secara alami akan menerimanya. Mulao melirik Xiao Jian yang berdiri di atas naga asli dan Sui Rou yang berdiri di atas Phoenix asli. Kedua orang ini adalah 2 orang yang luar biasa di pangkat kaisar di Desa Yunwu. Mengandalkan roh artefak, kekuatan kedua orang itu ditumpangkan satu sama lain, dan mereka bahkan lebih kuat. Meskipun ada banyak orang di Desa Yunwu, mereka semua terluka parah, dan kedua orang ini berada di puncaknya. Itu sulit untuk membunuh mereka. Ko plus M. Belum lagi Yi Chuan, kecuali Tuan Desa Yunwu, sangat sedikit orang yang bisa menekan Yi Chuan. Meskipun tuanmu tahu bahwa karakter Yi Chuan seharusnya tidak membunuhnya, tetapi jika dia mendorong Yi Chuan dengan tergesa-gesa, orang ini pasti akan menjadi orang yang kejam. Hal yang paling merepotkan adalah Xiao Yan di depannya. Jangan melihat Xiao Yan, yang tidak mengatakan sepatah kata pun sekarang, hanya berdiri dan menonton. Tetapi dalam proses bertarung melawan Xiao Yan barusan, Mulao tahu bahwa Xiao Yan telah membiarkannya. Kalau tidak, dia tidak akan bisa berdiri di sini sama sekali sekarang. Dengan 4 orang yang bekerja sama, bagaimana orang-orang ini bisa dibunuh sekarang?
Kami benar-benar tidak punya cara untuk membunuh kalian berempat. Mulao memandang Yi Chuan, bahkan dia harus menyerah pada saat ini. Tetapi Mulao segera berkata, tetapi jika kita bertarung sampai mati, kalian berempat tidak menjadi jauh lebih baik. Kata-kata Mulao memang benar. Meskipun Xiao Jian dan Sui Rou dalam keadaan lengkap, Xiao Yan dan Yi Chuan terluka parah dan belum sepenuhnya pulih. Jika selusin kaisar saat ini masih menggunakan metode penghancuran diri, itu akan dianggap Xiao Yan juga mengalami sakit kepala yang hebat. Yi Chuan terdiam, dan kata-kata Mulao bukan tanpa alasan. Namun, hari ini, bukan tidak mungkin bagi kita untuk melepaskannya, melihat waktunya hampir habis. Mulao memberi Yi Chuan harapan baru. Xiao Yan memandang Mulao, tetapi tidak menyangka bahwa Mulao yang keras kepala seperti itu akan bersedia untuk berdamai dengan Xiao Yan. Tetapi Xiao Yan tahu bahwa Mulao harus memiliki persyaratan, dan kondisi ini mungkin tidak begitu mudah untuk diterima. Saya tidak ingin hidup Xiao Yan. Saya bisa menyerahkan segalanya di seluruh desa Yunwu. Saya bisa menyerahkan segalanya, termasuk semua kekuatan dan sumber daya dari desa Yunwu. Mulao mengelak di depan tuan desa Yunwu, melihat pemilik desa Yunwu, yang buta kedua matanya, penuh dengan sakit hati. Mulao tidak memiliki anak sepanjang hidupnya, dan dia sudah menganggap pemilik desa Awan sebagai anaknya sendiri. Meskipun dia tahu sejak lama bahwa niat baik munafik dari tuan desa Kabut Awan tidak akan bertahan lama, dia tidak punya cara untuk menghentikannya. Sekarang dia telah berakhir seperti ini. Dia hanya bisa menyalahkan dirinya sendiri. Pada saat ini, Mulao hanya berharap penguasa desa Awan dan Kabut dapat bertahan, dan itu sudah cukup. Meninggalkan semuanya jauh lebih mudah. Tidak, semuanya milikku. Itu semua milikku. Tuan desa Awan sepertinya telah mendengar kata-kata Mulao dan berteriak seperti orang gila. Xiao Yan menatap master desa Awan dan Kabut saat ini. Entah kenapa, perasaan aneh tiba-tiba muncul di hatinya. Saya merasa sangat tidak nyaman belum lama ini. Pemilik desa Yunwu sangat dekat dengannya. Tetapi sekarang dia benar-benar kalah dalam kekalahan dan perebutan kekuasaan. Namun, saya memiliki 3 syarat. Jika Anda setuju, saya dapat memberitahu Anda kunci seluruh rumah harta karun desa Yunwu. Jika Anda menolak salah satu dari persyaratan ini, maka tidak ada yang perlu kita diskusikan. Mulao meninju booming di tubuhnya. Tuan desa Yunwu. Tuan desa Yunwu pingsan oleh Mulao. Tuanmu? Tidak. Selama kita memiliki sumber daya ini, kita masih bisa kembali. Seorang kaisar memuncak. Tuanmu? Kami telah mengumpulkan sumber daya ini melalui kerja keras. Bagaimana kami bisa dengan mudah memberikannya kepada orang luar? Diam untukku, Mulao berteriak dengan marah, menekan suara diskusi. Mulao, tolong, selama itu dalam kemampuanku, aku akan melakukan yang terbaik, kata Yi Chuan kepada Mulao. Yi Chuan tahu bahwa mudah bagi Xiao Yan untuk berdamai. Jika Xiao Yan tidak berpikiran luas, dia tidak akan berbelas kasihan saat berperang melawan desa Yunwu. Meskipun Xiao Jian dan Sui Rou dianiaya oleh pemilik desa Awan, pemilik desa Yunwu tetap baik kepada mereka, dan kemungkinan besar mereka akan menyetujui rekonsiliasi. Saat ini, selama Mulao setuju, maka itu bisa diselesaikan dengan lancar. Kedua belah pihak tidak akan terus bertarung karena kebencian. Ini adalah akhir yang terbaik. Syarat pertama, aku ingin kamu menurunkan kepala penguasa Gunung Xiasan untuk memberi penghormatan kepada jiwa heroik desa Yunwu, kata Old Mu. Apakah itu puncak dari 4 kaisar yang menghancurkan diri sendiri? Atau sepertiga dari kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa desa Awan, mereka semua dibunuh oleh penguasa Gunung Xiasan. Jelas tidak mungkin melakukannya dengan kekuatan di depannya, jadi dia langsung melemparkan masalah di depannya ke Yi Chuan. Syarat ini, aku akan membantu Yi Chuan untuk berjanji padamu, kata Xiao Yan pada Mulao. Mungkin masih sangat sulit untuk berurusan dengan Tuan Gunung Xiasan dengan kekuatan 2/3 Tuan desa Yunwu yang terperangkap di Xiasan, dan itu akan melukai kedua belah pihak. Xiao Yan lebih suka berurusan dengan guru Gunung Xiasan sendiri. Mulao sepertinya sudah lama berharap Xiao Yan turun tangan, dan dia tidak keberatan. Syarat kedua adalah Anda harus mengakui kepada 2/3 tentara di desa Yunwu bahwa Anda tidak hati-hati membedakan keaslian surat itu. Bukan karena Tuan desa Yunwu kehilangan sidik jarinya, tanggung jawab ada di tangan Anda, bukan Tuan desa Yunwu, Mulao berkata kepada Yi Chuan. Tepat setelah kata-kata Mulao selesai, wajah Xiao Yan tiba-tiba berubah. Mulao sebenarnya meminta Yi Chuan untuk disalahkan atas penguasa desa Yunwu. Jika Yi Chuan benar-benar melakukan ini, maka tidak diragukan lagi reputasi Yi Chuan di desa Yunwu akan hancur. Penatuamu, fakta bahwa Tuan Gunung Xiasan mencuri sidik jari Tuan desa Yunwu telah menyebar ke telinga para tetua. Bahkan jika Yi Chuan mengakui bahwa itu adalah kesalahannya, aku khawatir para tetua tidak akan melakukannya. Percayalah, terlebih lagi, penatuamu selalu adil. Yan Ming terkenal, mengapa kamu melakukan hal yang merugikan diri sendiri saat ini? Xiao Yan merasa tidak adil untuk Yi Chuan dan berkata, diam untukku, ini masalah antara aku dan Yi Chuan, dan itu tidak ada hubungannya denganmu. Aku hanya perlu Yi Chuan untuk mendapatkan kepala Master Gunung Xiasan. Apakah kamu membantunya atau tidak?
Aku tidak bisa mengendalikannya. Tapi masalah ini, kamu tidak ada hubungannya dengan itu. Kualifikasi. Mulao memandang Xiao Yan tanpa sedikit pun kesopanan dalam kata-katanya. Mulao setuju untuk menghentikan perang demi Tuan Desa Awan, tetapi keluhannya terhadap Xiao Yan tidak berakhir sama sekali. Meskipun dia dimarahi oleh Tuanmu, Xiao Yan hanya memiliki rasa iri pada Tuan Desa Yunwu di dalam hatinya, tetapi dia tidak memiliki jejak kebencian. Semua yang dilakukan Mulao sekarang adalah untuk menyelesaikan masalah di masa depan bagi Tuan Desa Awan. Jika semua tetua Tuan Desa Awan benar-benar tahu yang sebenarnya, maka banyak orang pasti akan menemukan masalah dengan Tuan Desa Awan. Karena Tuan Desa Awan saat ini buta, negara sudah pasti mati. Elder Mu, Anda harus jelas. Bahkan jika saya mengakui bahwa saya tidak dapat mengatakan yang sebenarnya dari yang palsu, tetapi apakah Anda pikir para tetua itu mempercayainya? Yi Chuan tidak menjawab pertanyaan Mulao secara langsung, tetapi malah bertanya. Ya, dengan gengsimu di ketentaraan, mereka benar-benar tidak akan percaya dengan mudah, tapi aku tidak membutuhkan mereka semua. Aku hanya perlu membuat mereka memiliki satu keraguan lagi di hati mereka. Mulao memandang Yi Chuan dan dikatakan. Yi Chuan melirik Tuan Desa Yunwu, yang mengandalkan Mulao. Meskipun Tuan Desa Yunwu selalu hidup dengan topeng palsu, meskipun munafik, Tuan Desa Yunwu masih membawa kehangatan dan rasa nyaman bagi Yi Chuan. Singkat hidup persaudaraan. Sekarang, saya telah menghapus mata Master Desa Awan, dan saya harus melakukan sesuatu untuk menebusnya. Oke, kedua, Om, saya juga berjanji kepada Anda, saya akan mencoba yang terbaik untuk meletakkan semua tanggung jawab pada diri saya sendiri. Tetapi saya juga meminta Tuanmu untuk membawa Tuan Desa Awan dan Kabut menjauh dari kerusuhan. Aku tidak bisa menjamin bahwa orang lain tidak akan melakukan apapun padanya. Yi Chuan mengertakkan gigi dan menyetujui permintaan Mulao yang hampir tidak masuk akal. Xiao Yan tertegun, benar-benar terpana. Di dunia ini, kebanyakan orang dipaksa untuk menyalahkan orang lain. Setiap orang yang disalahkan pasti akan memiliki dendam yang tak ada habisnya. Sama seperti di awal, hampir semua orang mengira Xiao Yan membunuh Gu Xuanlin, dan keluarga Lan juga memalingkan wajah mereka karena mereka mengira Xiao Yan membunuh Chen Lin. Xiao Yan yakin akan hal itu. Waktu, ada dendam yang tidak bisa diluapkan. Tapi sekarang Yi Chuan benar-benar mengambil inisiatif untuk disalahkan. Xiao Yan merasa sedikit tidak bisa dipercaya, tetapi dia hanya bisa memilih untuk tetap diam, sama seperti Mulao. Ini adalah masalah antara dia dan Yi Chuan. Xiao Yan tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Oke, jika kamu benar-benar memenuhi syarat kedua, maka, bahkan jika kamu menginginkan kehidupan lamaku, aku dapat memberikannya kepadamu. Sikap Mulao terhadap Yi Chuan lebih baik daripada sikapnya terhadap Xiao Yan. Inilah hutang saya kepada Tuan Desa Yunwu. Bahkan jika saya membalas kebaikannya kali ini, Mulao tidak perlu membayar harga apapun. Sekarang, Mulao, Anda dapat melakukan hal ketiga, kata Yi Chuan kepada Mulao. Hal ketiga, aku ingin kamu bersumpah demi jiwamu bahwa kamu tidak akan pernah membantu Xiao Yan untuk membangun kekuatannya sendiri, apalagi menjadi bawahan Xiao Yan. Tetuamu berkata kepada Yi Chuan. Sumpah dengan jiwa adalah salah satu sumpah yang paling beracun. Sekali sumpah dilanggar, itu akan mengakibatkan kegilaan ringan, dan kematian tragis paling buruk. Bahkan Immortal Supreme tidak berani bersumpah dengan jiwanya sendiri dengan mudah. Tangan Mulao benar-benar kejam. Mulao secara alami dapat melihat bahwa Xiao Yan sangat mementingkan Yi Chuan. Seseorang dengan ambisi besar seharusnya tidak hanya memiliki keterampilan yang luar biasa, tetapi juga memiliki kebijaksanaan untuk mengenal orang. Jika Xiao Yan ingin mencapai hal-hal besar, dia harus memiliki pembantu. Kekuatan Xiao Yan kuat, Mulao tidak punya cara untuk menghadapi Xiao Yan. Yang bisa dia lakukan hanyalah membiarkan Xiao Yan tidak mendapatkan Yi Chuan. Ini seperti memotong lengan Xiao Yan, yang pasti akan membuat Xiao Yan sedih. Benar saja, setelah mendengarkan kata-kata Mulao, wajah Xiao Yan berubah menjadi sangat suram. 3 syarat Mulao sepertinya merupakan kesepakatan dengan Yi Chuan, tapi nyatanya syarat pertama dan ketiga digunakan untuk mengincar Xiao Yan. Alasan mengapa Xiao Yan menunggu dengan sabar Tuanmu mengajukan 3 syarat adalah karena di satu sisi, dia menghormati kesetiaan Tuanmu kepada Tuan dari Desa Yunwu, dan di sisi lain, itu karena Xiao Yan menghormati dan mempercayai Yi Chuan. Namun, Mulao memang cukup kejam, dan tidak meninggalkan apapun untuk Xiao Yan. Xiao Yan mungkin tidak peduli dengan sumber daya budidaya Desa Yunwu, dan dia mungkin tidak membutuhkan Yi Chuan untuk membantunya membangun kekuatan. Tetapi Xiao Yan sangat berharap Yi Chuan dapat membantunya memimpin pasukan yang kohesif. Namun, keinginan ini hancur oleh kata-kata Mulao. Xiao Yan telah sibuk begitu lama, tidak diragukan lagi bahwa keranjang bambu itu kosong. Rasa hormat Xiao Yan untuk Mulao tiba-tiba berubah menjadi kesedihan yang tak ada habisnya. Jangan terlalu menggertak. Jika Anda tidak bisa menjadi bawahan saya, Anda selalu bisa menjadi saudara saya. Xiao Yan memandang Yi Chuan dan tidak punya pilihan selain mencari alasan untuk menghibur dirinya sendiri. Dia percaya bahwa Yi Chuan pasti akan menyetujui permintaan Mulao.
Yi Chuan melirik Xiao Yan, dengan sedikit permintaan maaf di matanya, dan akhirnya berkata kepada Mu Lao, saya juga bisa menyetujui kondisi ini. Setelah semuanya selesai, saya juga akan meninggalkan tempat kerusuhan, dan tentu saja saya akan tidak membantu Xiao Yan membangunnya, kekuatannya, apalagi menjadi bawahannya. Yi Chuan hendak meninggalkan tempat kerusuhan. Xiao Yan memiliki beberapa keraguan di wajahnya, tetapi dia tidak masuk ke dalamnya. Kamu telah mendengar persyaratan Mu Lao, dan aku akan mematuhi semuanya. Aku tidak tahu apakah kalian bertiga dapat menjual wajahku dan menghentikan perselisihan ini. Tentu saja, kamu memiliki syarat apapun, sama seperti Mu Lao, selama karena itu dalam kemampuan saya harus puas. Xiao Jian dan Sue Rou saling memandang dan menggelengkan kepala, keduanya melompat ke tanah, dan artefak besar itu perlahan memasuki pedang mereka. Xiao Yan merasakan kekecewaan yang mendalam di hatinya, tetapi dia masih tidak bisa mengatakannya, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Yi Chuan sudah berjanji pada Mu Lao, apalagi yang bisa dia lakukan. Terima kasih, Yi Chuan membungkuk pada ketiganya. Xiao Jian dan Sue Rou buru-buru membalas hormat mereka, tetapi Xiao Yan berkata, Tuan Xiasan, setelah menonton pertunjukan begitu lama, mengapa Anda tidak pergi dari sini? Sekarang perut Xiao Yan menahan api, dan dia harus melampiaskannya. Terima kasih sudah mendengarkan kakak dan sudah dukung Mimin di Saweria, link di deskripsi. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.